Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang grafik statistik. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik grafik statistik. Kali ini kita akan bahas berbagai macam grafik ya, peringkasan data berupa gambar dalam ilmu statistik. Dot plot. Nah, kita punya data seperti ini. Apa itu dot plot? Sesuai namanya, ini adalah plot berbentuk titik. Bagaimana cara menyusunnya? Misalkan kita punya nilai ujian mahasiswa sebagai berikut. Kita buat skala 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian kita lihat 50, 50 ada dua nilai. Ya, kita taruh di sini. Nah, berarti ada dua nilai 50 ya yang dilambangkan oleh dua titik ini, titik bulatan ini ya. Nah, kemudian 51, 51, 51. Nah, titik atau bulatan ini melambangkan data ya. 51 ada 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya ya, inilah yang disebut dengan dot plot. Ini mirip dengan histogram ya sebetulnya. Histogram tapi bentuknya berupa bulatan atau titik. Nah, kita lihat contohnya ini 75 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 nilai 75. Nah, ini ditandai. Berikutnya adalah stem and leaf. Dahan dan daun. Nah, ini data yang tadi. Coba kita buat ya, bagaimana cara menyusun grafik stem and leaf. Nah, ini ada garis yang memisahkan antara dahannya dan daun. Dahan itu adalah digit pertama dari angka-angka ini. Kemudian yang menjadi daun adalah digit kedua. Ya, kalau ini puluhan berarti satuannya yang menjadi daun. Ya, kita lihat bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama 50 50. Berarti dahannya 5, daunnya 0. Ya. Lihat dahannya 5, daunnya 0, daunnya 0. Kemudian 51, 51, 51. Kita lihat 51, 51, 51. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini, kita putar ini ya, kita lihat, kita agak menyamping melihatnya, ini sama dengan histogram ya. Histogram cuma terbalik histogram ini. Kita lihat. Nah, ya ini kalau kita buat kotak-kotak ini sama dengan histogram, cuma bentuknya terbalik. Ya, ini berguna untuk sebetulnya mengurutkan, dan hasilnya bisa kita lihat ini datanya terurut, kemudian juga bisa kita lihat bagaimana distribusinya atau sebarannya dengan grafik ya, menyerupai grafik batang atau histogram ini. Lanjut, Pareto chart. Nah, Pareto chart ini adalah sebetulnya sama dengan grafik batang biasa ya, histogram. Tapi kita lihat untuk Pareto chart, kita lihat bahwa ya sumbu X-nya itu adalah kategorik. Nah, ini kita lihat ada 4 kelompok ya. Anak-anak perempuan, kemudian anak-anak laki-laki, perempuan dewasa, dan laki-laki dewasa. Kita tanya ke mereka bagaimana persepsi mereka terhadap permen yang mereka makan. Apakah suka atau tidak. Nah, ini kita lihat berapa persen yang suka dari kelompok anak-anak perempuan, kelompok anak laki-laki, kelompok perempuan dewasa, dan kelompok laki-laki dewasa. Ini adalah persentasenya. Kemudian berikutnya pie chart. Nah, sesuai namanya ini pie ya, kue gitu loh. Nah, kita lihat untuk pie chart ini punya
kekhasan ya. Umumnya menggambarkan proporsi ya. Kalau pie chart ini nggak peduli berapa angkanya, misalkan volume penjualan, kemudian harga, ya nggak perlu itu, tapi lebih pada berapa proporsi suatu kategori terhadap keseluruhan. Ya, bisa kita lihat ini data penjualan. Ya, kita lihat data penjualan 1 tahun itu disumbang oleh 40% penjualan di kuartal pertama, 30% penjualan di kuartal kedua, 20% di kuartal ketiga, dan 10% di kuartal keempat. Jadi, kalau kita ingin menunjukkan atau menggambarkan suatu proporsi, maka gunakanlah pie chart. Berikutnya adalah piktograf, penggambaran data statistik menggunakan gambar. Nah, kita lihat misalkan kita punya data impor daging 2018 dan impor daging 2019. Ini angkanya meningkat. Nah, piktograf ini tidak disarankan sebetulnya kalau kita ingin menunjukkan atau menggambarkan suatu data. Kenapa? Karena tidak jelas berapa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh data ini. Apakah penambahan ini dari sisi rupiah kah? Atau dari sisi volume kah? Atau dari sisi berat kah? Ini tidak jelas ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk menggunakan piktograf dalam penggambaran suatu data. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.